Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah General Linguistics. Topik kita kali ini adalah mengenal apa itu bahasa dan apa itu linguistik. Mengapa kita belajar ini? Untuk mengetahui bagaimana hubungan bahasa dan linguistik itu sendiri. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, kalau kita bicara tentang bahasa atau language itu, pasti kita akan bertanya sebenarnya pengertian dari bahasa itu apa. Secara definisi, bahasa itu adalah sistem lambang bunyi atau sistem arbitrary vokal simbol. Oke, kita masuk kepada vokal simbol. Vokal simbol merupakan bunyi yang kita keluarkan dari alat ucap, yaitu manusia. Itu yang membedakan bahasa dengan komunikasi lainnya. Hanya manusia yang mempunyai bahasa. Vokal simbol itu yang dihasilkan oleh alat ucap ini, mulut ini. Oke, baiklah, sistem kerja dari vokal simbol itu adalah seperti ini. Yang pertama, ada reference. Reference itu adalah sumber. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita lakukan, semuanya itu merupakan reference simbol. Itu merupakan simbol sumber dari bahasa. Kemudian sumber itu masuk ke otak kita, yang kemudian menjadi konsep. Menjadi sebuah konsep dalam pemikiran kita, yang kemudian baru diucapkan sebagai sebuah bahasa. Itu yang disebut dengan pero. Jadi ada reference, lang atau konsep, kemudian ada pero, sound atau human vokal, bunyi vokal manusia. Sebagai contohnya yaitu kita bisa lihat, pertama kita contohkan seperti ini. Kita ketika melihat ini gitu, kita melihat ini, kemudian kita proses di otak kita, sehingga kita bisa memberikan konsepnya adalah four leg animal carnivora. Jadi dia ada kaki 4, dia adalah binatang dan karnivora. Kemudian kita simbolkan ini dengan cat dalam bahasa Inggris, kucing dalam bahasa Indonesia, dan yang lain-lainnya. Jadi kira-kira seperti itu. Yang dimaksud dengan vokal simbol itu adalah apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, kemudian kita proses di dalam otak kita menjadi sebuah konsep, kemudian kita simbolkan dengan bunyi, ucapan. Itulah yang disebut dengan vokal simbol dalam bahasa. Oke, selanjutnya kita masuk kepada arbitrary. Apa itu arbitrary? Yang arbitrary itu adalah convention. Kalau kita melihat bahasa, itu ada banyak bahasa. Ada bahasa Minang, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Pokoknya di seluruh dunia itu punya bahasa. Itu namanya convention. Convention itu artinya adalah bahasa itu adalah kesepakatan. Kesepakatan dalam artian setiap penuturnya mempunyai referensi yang sama. Mempunyai, ketika kita bilang putih, orang yang mengerti dengan kata putih akan merujuk kepada warna atau warna terang seperti cahaya. Itu disebut dengan putih. Itu yang dimaksud dengan convention. Artinya bahasa berdasarkan kesepakatan. Pertanyaannya, apakah bahasa-bahasa gaul, bahasa alay, bahasa itu segala macam, itu apakah itu sebagai bahasa karena dia sepakat gitu? Belum tentu, nanti kita bisa jelaskan gitu. Kemudian yang disebut dengan arbitrary itu adalah dia dynamic. Dynamic itu artinya dia bisa berubah, berkembang. Bahasa itu terus maju sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya kata laptop dulu tidak ada, sekarang sudah ada kata laptop karena ada teknologi. Itu yang disebut dengan dynamic. Bahasa itu dynamic, selalu berubah dan selalu berkembang menyesuaikan keadaannya. Kemudian, ini yang saya contohkan tadi itu. Bahasa itu beragam dan dinamik dan sesuai dengan kesepakatan. Itu yang disebut dengan arbitrary. Dan selanjutnya, sistem. Ini yang paling penting. Apakah bahasa itu mempunyai sistem? Ya, harus mempunyai sistem. Dalam artian, setiap kesepakatan tadi, kemudian setiap
kedinamisan tadi itu harus mempunyai sistem, harus mempunyai struktur bahasa. Ketika strukturnya jelas dan konsisten, itu disebut dengan sistem. Dan kemudian dia terorganisir, dan dia tidak sembarang saja. Asal suka, arbitrary itu memang asal suka artinya, tapi dia tersistem gitu. Artinya konstan gitu. Jadi ketika kita tak bisa kita menyusul kata sesuka hati kita. Dan sistem itu selalu merujuk kepada bentuk bahasa yang konstan. Jadi misalnya seperti ini, ada kata itu terbagi dari noun, verb, kemudian dia bagi semuanya. Struktur itu kita bisa belajar lihat di bahasa itu. Pasti bahasa itu punya pola. Misalnya seperti SPOK, SP, dan sebagainya macamnya gitu. Nah, itu yang disebut dengan bahasa sebagai sebuah sistem. Jadi secara garis besar, bahasa itu adalah sistem arbitrary vokal simbol yang digunakan untuk berkomunikasi oleh manusia. Jadi bagaimana Pak bahasa kalbu? Bahasa cinta, itu bukan bahasa, itu namanya komunikasi. Kalau yang bahasa itu diujarkan oleh mulut. Kemudian kalau kita tuliskan, yang simbol bunyi ini dituliskan. Artinya dia tetap merujuk kepada alat ucap. Oke, sekarang kita masuk kepada linguistik. Apa itu linguistik? Kalau bahasa adalah objeknya, sementara linguistik itu adalah scientific study of language. Artinya ilmu yang mempelajari bahasa itu disebut dengan linguistik. Jadi ilmu inilah yang akan kita jabarkan nantinya selama pertemuan perkuliahan kita ke depan. Di linguistik itu ada disebut dengan linguistik mikro. Linguistik mikro itu maksudnya adalah ilmu linguistik yang mempelajari tentang struktur-struktur bahasa, mulai dari bunyi, kata, frasa, kalimat, dan mikro ini banyak cabangnya. Nanti itu akan kita jelaskan secara rinci pada berikutnya dalam kajian fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, dan yang lainnya gitu. Kemudian ada makrolinguistik. Jadi makrolinguistik ini adalah ilmu linguistik itu sendiri bisa dipadukan dengan ilmu lain. Ketika ilmu linguistik bertemu dengan ilmu sosiologi dan dia mengkaji bahasa, masuk dalam disebut dengan sosiolinguistik. Ketika ilmu linguistik itu masuk dengan ilmu psikologi, kemudian jadilah psikolinguistik. Kalau dia bergabung antropologi dengan linguistik, jadi antropolinguistik gitu. Nah, itulah yang disebut dengan makrolinguistik. Itu bisa kita jabarkan nantinya. Bagaimana fungsi-fungsinya nanti kita bahas di sub-subbabnya masing-masing. Dan kemudian yang terakhir itu adalah applied linguistic. Applied linguistic itu adalah ilmu linguistik yang diaplikasikan untuk ilmu lain gitu. Kalau makro tadi itu ilmunya bergabung dua konsepnya. Sekarang ilmu linguistik itu diaplikasikan. Misalnya pengajaran bahasa. Seperti kita belajar bahasa Inggris, kita menggunakan itu namanya applied linguistic. Writing, speaking, reading, segala macamnya itu applied linguistic. Ada juga misalnya perkamusan, bikin kamus, itu ilmunya applied linguistic. Artinya teori-teori dari mikro dan makro linguistik itu diaplikasikan untuk satu ilmu baru, itu namanya linguistik terapan atau applied linguistic. Saya kira itu saja yang awal ini kita jelaskan dulu. Nanti kita bisa jabarkan di pertemuan selanjutnya sebagai pengantar. Jadi apa itu bahasa? Sistem lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi. Kemudian apa itu linguistik? Ilmu yang mempelajari bahasa secara saintifik. Oke, baiklah, terakhir yaitu si Rahmat makan pepaya. Selamatlah ya, dan sampai jumpa lagi pada kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.